Cristiano Ronaldo di Euro 2020 dan Lionel Messi di Copa America. Terakhir atau lanjut Piala Dunia? Dua superstar sepak bola dunia, Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi, sudah mengalihkan fokus ke kiprah bersama timnas masing-masing. Ronaldo akan berjibaku bersama timnas Portugal di Euro 2020, sedangkan Messi akan memimpin Argentina di ajang Copa America. Euro 2020 dan Copa America 2021 akan bergulir bersama, tepatnya pada 11 Juni. Mata pecinta sepak bola dunia akan terarah pada dua ajang besar tersebut. Messi dan Ronaldo akan berusaha melupakan torehan di klub masing-masing yang mengecewakan. Meski sama-sama tetap menjaga ketajaman di depan gawang, kedua pemain gagal mengantarkan klubnya bersinar. Juventus memang berhasil merebut Coppa Italia, namun torehan itu terasa hampa karena Bianconeri kehilangan gelar Liga Italia yang mereka kuasai dalam 9 musim terakhir. Titel Scudetto musim ini menjadi milik Inter Milan. Selain itu, Juventus juga gagal total di Liga Champions. Nasib Barcelona setali tiga uang. Meski berhasil merengkuh Copa del Rey, Barca tak teraji di Liga Spanyol dan Liga Champions. Messi dan Ronaldo mungkin ingin cepat-cepat mengalihkan kiprah musim ini dan mengalihkan fokus ke Copa America dan Euro 2020. Euro 2020 ini mungkin akan menjadi edisi terakhir bagi Cristiano Ronaldo bersama timnas Portugal. Saat ini usianya 36 tahun. Peluang Ronaldo main di Piala Dunia 2022 memang tidak sepenuhnya tertutup, meskipun saat itu usianya sudah menginjak ke 38 tahun. Portugal berstatus juara bertahan pada perhelatan Euro 2020. Ronaldo pasti akan tampil habis-habisan untuk membantu Portugal mempertahankan gelar tersebut. Messi juga mengusung semangat membara di Copa America. La Pulga masih punya beban besar karena belum juga memberikan gelar juara bergengsi untuk Argentina. Copa America edisi ini jadi kesempatan kesekian kali bagi Messi untuk mewujudkan impian besarnya mengantar tim tangguh juara. Apakah Copa America kali ini bakal menjadi edisi terakhir bagi Messi? Jawabannya bisa ya dan tidak. Saat ini Messi menginjak usia 33 tahun. Bukan usia muda untuk pesepak bola. Tak menutup kemungkinan dia akan pensiun dari timnas Argentina setelah Copa America. De Jong berharap Koeman bertahan di Barcelona. Frenkie de Jong berharap Koeman bertahan di Barcelona. Pelatih 58 tahun itu dikabarkan akan lengser dari Barcelona akibat hasil buruk di musim ini. Barcelona mengakhiri musim ini jauh dari harapan. Mereka hanya mampu meraih satu gelar, yaitu Copa del Rey. Sementara di ajang La Liga, El Barça hanya mampu finish di posisi ketiga. Performa kurang meyakinkan juga ditunjukkan Barcelona di ajang Liga Champions dengan tersingkir 16 besar. Hal tersebut membuat posisi Koeman sebagai pelatih Barcelona kini mulai terancam. Meski pria asal Belanda itu masih punya 1 tahun kontrak di Barcelona. Joan Laporta bahkan dikabarkan tengah mencari pengganti mantan pelatih Everton tersebut. Laporta yang baru kembali menjabat sebagai presiden tampaknya tengah berusaha keras mengembalikan kejayaan Barcelona. Terkait gosip tersebut, Frenkie de Jong menegaskan tak tahu soal masa depan Koeman di Barcelona, namun dia berharap Koeman bakal tetap bertahan di Barcelona. De Jong sendiri perannya nyaris tak tergantikan bersama Koeman di Barcelona. Dia hanya sekali absen di La Liga musim ini pun akibat akumulasi kartu. Mantan pemain Ajax Amsterdam ini tampil dalam 51 laga bersama Blaugrana di semua ajang musim ini dengan torehan 7 gol dan 8 assist. Banyak yang sedang ditulis sekarang. Aku belum pernah berhubungan dengan orang-orang di klub sekarang atau dengan Koeman. Jadi aku tidak tahu apa yang terjadi. Apa yang ku dengar pasti Anda akan juga dengar. Aku akan menunggu, ujar De Jong saat ditanya masa depan Koeman di Barcelona. Saya tidak tahu apakah itu benar bahwa Koeman akan pergi. Saya tidak menilai itu. Yang bisa saya katakan adalah bahwa saya punya hubungan yang baik dengan Koeman. Bagi saya, dia adalah pelatih yang baik. Jadi saya harap dia bertahan. Jelas De Jong. Gabung Barcelona, bintang Manchester City ini cari gara-gara dengan Pique. Jelang bergulirnya La Liga Spanyol 2021-2022, Barcelona bakal mendapat amunisi tambahan berupa Eric Garcia. Belum diresmikan, bek Man City ini bisa menjadi pemicu emosi gerak Pique. Kualitas El Barça sepanjang musim lalu terkesan masih kurang impresif. Bagaimana tidak?
Ditukangi Koeman, mereka hanya mampu raih juara Copa del Rey dan melewatkan begitu saja trofi Liga Spanyol meski sudah punya kesempatan emas. Belum begitu tunjukkan prestasi yang wah, lantas membuat Joan Laporta selaku presiden klub tergerak dapatkan amunisi tambahan. Nama-nama seperti Wijnaldum dari Liverpool, Memphis Depay dari Lyon, dan Sergio Aguero dari City pun dikabarkan bakal datang. Segalanya kian lengkap setelah Eric Garcia bakal tinggalkan Etihad Stadium untuk memperkuat lini belakang Blaugrana musim depan. Cukup masuk akal, mengingat dia sulit bersaing dengan Aymeric Laporte, John Stones, Ruben Dias, dan Nathan Ake. Bakal lakoni La Liga Spanyol perdananya. Pemain berkebangsaan Spanyol itu malah berikan komentar kontroversial ketika dibanding-bandingkan dengan Pique. Awalnya dia merendah, sebelum berkomentar berada di tim Manchester yang lebih baik ketimbang seniornya. Tak ada perbandingan. Saya tak peduli karena kami pemain berbeda, bukan? Saya bermain dengan sedikit masalah. Tapi Pique mampu meraih segalanya. Dia adalah bek tengah terbaik, sementara saya masih berusia 20 tahun. Ucap Garcia dilansir Barca Universal. Jadi kemungkinan perbandingannya di sini adalah kami sama-sama meniti karir dari akademi dan tinggal di Manchester. Tapi dia bermain di tempat yang kurang bagus dan saya beruntung gabung tim terbaik Manchester City. Malang baginya. Imbuh si pemain. Pernyataan ini tentu mengarah ke karir Pique yang sempat surut bersama Manchester United. Pasalnya semenjak digait dari La Masia dan meniti karir di Akademi MU hingga tingkat senior, dia hanya mampu catatkan 23 penampilan selama masa bakti 2004 hingga 2008. Jika dibandingkan dirinya, Garcia malah merasa lebih bahagia dengan The Citizens. Didatangkan dari La Masia dan mengenyam karir dari Akademi Manchester Biru, dia sempat jadi andalan utama Pep Guardiola sebelum akhirnya dilepas ke Barca. Kedatangan Eric Garcia dari Manchester City ini pun diharapkan bisa jadi pengganti sepadan Gerard Pique yang sudah termakan usia. Siapa tahu, peran sertanya bakal membuat Barcelona kian dahsyat kala lakoni La Liga Spanyol atau pentas Eropa. FC Barcelona tanda tangani Sergio Aguero. Sang pemain akan tanda tangani kontrak hingga akhir musim 2022-2023 dan klausul pembeliannya ditetapkan sebesar 100 juta euro. Barcelona dan Sergio Aguero telah mencapai kesepakatan bagi pemain untuk bergabung dengan klub mulai 1 Juli ketika kontraknya dengan Manchester City berakhir. Aguero memainkan pertandingan terakhirnya untuk Manchester City dengan penampilan nomor 390 dalam final Liga Champions melawan Chelsea di Porto. Setelah 10 musim bersama Liga Primer, dia meninggalkan legend sebagai pencetak gol terbanyak klub sepanjang masa dan sebagai pemain asing dengan gol terbanyak di Liga Primer. Total bersama Manchester City, dia mencetak 260 gol, menciptakan 74 assist dan memenangkan 15 trofi, 5 gelar Liga Inggris, 1 Piala FA, Piala Super versi Liga Inggris, 6 Piala Liga, dan 3 Community Shields. Di tingkat internasional, Aguero adalah bagian dari tim pemenang Piala Dunia U20 Argentina pada tahun 2005 dan 2007, serta memenangkan emas Olimpiade di Beijing pada tahun 2008 bersama Leo Messi. Barca bukanlah pengalaman pertamanya bermain di La Liga. Pada tahun 2006, ia meninggalkan negaranya untuk Atletico Madrid dan dengan cepat membuat namanya sebagai salah satu penyerang terbaik di Eropa. Memenangkan gelar Liga Eropa pada tahun 2010, Piala Super UEFA pada tahun 2011, sebelum menambah koleksi penghargaannya di Inggris bersama Manchester City. Barcelona tawarkan Philippe Coutinho jalan pulang ke Liverpool. Barcelona dilaporkan telah menawarkan pemain mereka, Philippe Coutinho, untuk kembali ke klub lamanya, Liverpool. Krisis keuangan yang dialami Barcelona karena pandemi COVID-19 memaksa dewan klub berpikir keras mencari cara untuk memangkas pengeluaran mereka. Saat posisi presiden klub yang masih dihuni oleh Josep Maria Bartomeu, cara yang dipilih oleh Barcelona demi menghemat pengeluaran adalah memangkas gaji para pemainnya. Cara itu sepertinya berhasil karena saat ini, ketika Barcelona sudah berganti presiden ke Joan Laporta, pemotongan gaji masih dijadikan opsi untuk memangkas pengeluaran klub. Namun pemotongan gaji tampaknya tidak cukup, sehingga Laporta pun kabarnya mengajukan sebuah cara lain agar pengeluaran klub bisa terkontrol.
Cara yang dimaksud adalah melepas beberapa pemain senior Barcelona dengan menawarinya ke beberapa klub yang berpotensi tertarik untuk membelinya. Salah satu pemain yang akan dilepas Barcelona adalah Philippe Coutinho. Tak hanya dilepas, Barcelona juga dilaporkan telah menawarkan Philippe Coutinho ke klub lamanya Liverpool. Selain demi menghemat pengeluaran dari gaji pemain, menawarkan Coutinho kembali ke Liverpool juga kabarnya bisa menghindarkan Barcelona dari kewajiban membayar hutang mereka kepada The Reds. Mengutip sumber yang sama, sampai saat ini Barcelona belum menyelesaikan semua kewajiban mereka untuk membeli Coutinho dari Liverpool yang mencapai 135 juta euro atau sekitar 2,3 triliun rupiah. Adapun total kekurangan yang belum dibayarkan sejumlah 50 juta euro atau sekitar 872 miliar. Jika Coutinho kembali ke Liverpool, Barcelona tampaknya tak perlu melunasi hutangnya tersebut, meski ada kemungkinan mereka tidak mendapat keuntungan dari transfer itu.